Halo Sobat Top 10, kita ketemu lagi ya. Kali ini kita akan langsung menuju ke hari yang ketiga di 96 hari menuju PTN 2021. Kemarin ada yang nanyain, Kak, maksudnya 96 hari itu apa? Apakah 96 hari kita akan melaksanakan berbagai tes menuju PTN 2021? Oke, saya jawab ya. 96 hari itu maksudnya adalah 96 video yang sudah saya persiapkan untuk mendampingi kamu dalam persiapan menuju PTN 2021. Video ini berseri ya, antara satu video dengan video yang berikutnya atau yang sebelumnya itu saling terkait. Jadi buat kamu yang sekarang sedang menonton video ini adalah hari yang ketiga. Supaya kamu lebih mantap informasinya, kamu bisa melihat hari yang pertama maupun hari yang kedua di video yang ini. Kali ini kita akan membahas yang lebih spesifik lagi. Apakah itu? Buat kamu yang udah nonton video di hari yang kedua, mungkin kamu akan bertanya, Kak, saya sudah membuat urutan rencana, namun saya masih ragu saya akan memilih PTKIN, Politeknik Negeri, PTN, atau PTK. Kali ini kita akan memantapkan mengapa kamu harus memilih salah satu atau salah dua dari keempatnya. Semoga dengan video ini kalian lebih matang lagi dan lebih mantap dalam memilih jenis-jenis PTN yang ditawarkan di tahun 2021. Mari kita simak videonya. Oke, teman-teman yang ingin berinteraksi dengan saya setiap hari ya, teman-teman bisa follow Instagram yang ada di sini. Bisa yang ini maupun yang ini. Oke, kita langsung masuk ke hari yang ketiga tentang alasan memilih PTKIN, Politeknik, kemudian PTN dan PTK. Saya akan menjelaskan dari yang PTKIN dulu karena saya rasa PTKIN ini adalah salah satu perguruan tinggi yang mungkin diantara para pemirsa atau subscriber video saya ini paling awam dibanding yang lainnya. Mungkin juga setelah melihat video ini, yang awalnya tidak merasa mantap mengambil PTKIN akan menjadi lebih mantap lagi. Oke, perguruan tinggi keagamaan Islam negeri atau PTKIN. Ada 17 UIN, Universitas Islam Negeri, ada 24 IAIN, Institut Agama Islam Negeri, dan ada 17 TAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Jurusan yang ditawarkan adalah jurusan keagamaan dan jurusan yang sifatnya umum. Kemudian untuk yang jurusan umum di UIN itu ikutan juga di SNMPTN maupun SBMPTN. Kemudian jalur untuk masuk PTKIN ada 3, SPAN PTKIN, UM PTKIN, dan jalur mandiri. Ini informasinya sudah ada di hari yang ke-1 maupun hari yang kedua. Kemudian jangan salah ya, bahwa PTKIN itu makin hari makin bergengsi, tidak kalah saing dengan PTN, PTK maupun Politeknik Negeri. Bisa bersaing di dunia kerja sekalipun lulusan keagamaan dan bisa diterima di berbagai jenis pekerjaan. Nah, rata-rata alumni PTKIN itu adalah orang-orang yang sangat kuat dalam hal analisis sosial. Ini karena memang mata pelajarannya atau mata kuliahnya sangat mendukung kuatnya analisis sosial seorang lulusannya. Kemudian untuk informasi-informasi jurusan-jurusan apa saja ataupun informasi lengkap tentang PTKIN, teman-teman bisa buka web umptkin.ac.id. Nanti Anda lihat ini ada 6 zona, kemudian informasi, prodi, PTKIN, kontak, dan yang lain-lain. Teman-teman bisa langsung akses ke ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan berbagai fakultasnya. Mungkin ada yang diantara teman-teman tuh nganggap lulusan PTKIN itu jadi guru agama gitu ya. Nah, sekarang kita lihat fakultasnya. Ada Fakultas Adab dan Humaniora, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Syariah dan Hukum, Tarbiyah dan Keguruan, kemudian Fakultas Usuluddin dan Filsafat, ada Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, kemudian ada Fakultas Psikologi dan Kesehatan, ada Fakultas Ekonomi juga, dan ada Fakultas Bisnis Islam. Ada Fakultas Sains dan Teknologi. Jadi PTKIN ini makin hari udah makin menyesuaikan diri dengan dunia kerja juga ya. Nah, kalau teman-teman tadi ngomong apakah lulusan PTKIN hanya menjadi
guru agama itu sebenarnya kalau teman-teman masuk ke Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, sekarang kita lihat beberapa output lulusannya. Yang tadi apakah hanya sebagai guru agama dan seterusnya. Saya lihat dari Instagramnya Kemenak RI ya. Ini kita baca, tidak usah bingung, ada ribuan program studi jadi pilihan di 58 perguruan tinggi keagamaan Islam. Kalau mau jadi guru ada Fakultas Tarbiyah. Kalau mau paham hukum Islam ada Fakultas Syariah. Kalau mau jadi dai kondang ada Fakultas Dakwah. Mau belajar filsafat ada Fakultas Usuluddin. Mau paham perkembangan Islam ada Fakultas Adab. Lengkap pokoknya ya. PT KIN juga membuka program sains dan teknologi termasuk juga kedokteran. Jadi jangan sampai merasa ragu jika ingin memilih PT KIN. Tentunya persaingannya juga ya lumayan menantang ya. Dan bisa jadi alternatif buat kamu yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat misalkan kalau kalian ingin masuk Fakultas Tarbiyah, ini ada 28.000 RA. RA itu TK ya, Raudhatul Atfal. Ini juga sebuah pangsa kerja yang besar sekali buat yang ingin jadi guru TK. Kemudian jumlah MI itu ada 24 ribuan ya. Kemudian untuk yang MTS ada 17.000. Kemudian untuk yang aliyah atau setingkat SMA itu ada 8 ribuan. Ini pangsa kerja yang cukup besar juga. Sekarang tokoh alumni PT KIN. Jadi apakah benar lulusan PT KIN itu bermasa depan suram? Kita lihat alumninya banyak sekali dan mereka rata-rata semuanya juga sukses ya. Kalau kita lihat dari yang kekinian, ini ada Zawin ya, ini seorang stand up komedian. Ini juga ada Arafah Rianti. Ini semuanya lulusan PT KIN. Ada yang jadi politikus, ada yang kemudian buka lembaga survei ya seperti Saiful Mujani, kemudian ada yang jadi presenter nih seperti Kartika Berliana. Jadi kalau kalian misalkan suka berita-berita olahraga itu biasanya sering dipandu oleh Kartika Berliana. Ya, ini orangnya. Oke. Ini lulusan PT KIN. Oke, jangan lama-lama. Seperti itu. Jadi jangan ragu untuk memilih PT KIN karena lulusannya bisa sangat beragam, sangat variatif di dunia kerja. Kita sekarang lanjut ke Politeknik Negeri. Ini pendidikan vokasi ya. Pendidikan vokasi itu pendidikan kejuruan, artinya sudah sangat spesifik. Kemudian sangat aplikatif ya, 25% teori kira-kira seperti itu. Kemudian 75%-nya adalah praktek. Lulusannya mempunyai keahlian teknis ya. Punya keahlian teknis, misalkan teknik mesin ya, berarti bisa melakukan hal-hal yang sifatnya kemesinan, baik itu reparasi dan seterusnya. Punya koneksi kuat dalam dunia industri, ini artinya sangat ramah dengan prospek kerja. Daya serap kerjanya makin tinggi. Nah, ini udah kita jelasin tadi, siap kerja di bidang vokasinya sesuai dengan jurusan yang kamu pilih. Kemudian sangat terbuka untuk membuka wirausaha baru karena teman-teman mempunyai kemampuan yang sangat teknis. Jumlahnya kira-kira ada 42 politeknik negeri ya. Ini yang negeri aja, belum yang swasta, lebih banyak lagi dari ini. Kemudian jalur yang bisa dimasuki melalui SNMPN, ini jalur rapot, SBMPN, Mandiri, dan SBMPTN. Ini juga ikut ya, beberapa politeknik ikut juga di SBMPTN. Kemudian informasi-informasi prodinya ini banyak sekali, Anda bisa baca administrasi bisnis, sampai dengan teknik kimia. Kemudian ada lagi akuntansi keuangan sampai dengan teknik mesin, teknik mekatronika dan seterusnya. Nah, untuk informasi lebih lengkap teman-teman bisa langsung ke politeknik.or.id. Ini informasi lengkap tentang politeknik bisa kamu dapatkan di sini dan silakan mulai searching maupun. Oke, sekarang kita masuk ke perguruan tinggi negeri atau PTN yang 85 PTN itu. Oke, yang pertama pendidikannya bersifat akademik atau keilmuan ya. Jadi memperluas ilmu dan pengetahuan serta wawasan. Jurusannya sangat beragam. Ini tadi sudah saya jelaskan mengenai pengembangan ilmu dan pengetahuan, bersifat teoritis dan praktik. Kemudian prospek kerjanya juga beragam level, artinya bisa berjenjang dari tingkat yang terbawah hingga tingkat teratas, ini bisa. Kemudian tidak terbatas pada jurusannya, ini prospek kerjanya, artinya bisa lintas jurusan pekerjaannya. Jumlah PT-nya ada 85, peluang menciptakan lapangan kerja juga sangat terbuka. Kemudian jalur masuknya melalui SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Untuk websitenya
Untuk mengetahui berbagai program studi yang ada di sini, bisa langsung ke ltmpt.ac.id. Ini tentu untuk yang PTN sudah sangat paham Anda ya. Kemudian kita masuk ke perguruan tinggi kedinasan. Prospek kerjanya lebih terjamin, biasanya ikatan dinas, biaya relatif murah bahkan gratis, sekurangnya ada 12 PTK, videonya sudah ada di sini. Kemudian bersifat teoris dan praktis, ada kebijakan DO loh ya, ini hati-hati setiap semester. Bila Anda tidak memenuhi nilai yang disyaratkan, maka bisa jadi Anda di DO pada semester-semester di mana Anda nilainya menurun atau tidak sesuai dengan kualifikasi. Kemudian Anda adalah sosok yang intelektual dan punya mentalitas. Durasi kuliahnya lebih cepat ya, antara 1 tahun, 2,5 tahun sampai dengan 3 tahun. Jadi dengan gambaran ini teman-teman sebenarnya keempat-empatnya itu bisa dipilih dengan sama baiknya. Tinggal sekarang bagaimana Anda menentukan. Saran saya adalah jangan pernah menjadi orang yang peragu maupun penakut. Anda selalu mempertimbangkan hal-hal yang negatifnya. Anda selalu takut tidak punya pekerjaan suatu saat nanti lulus, itu buang jauh-jauh. Yang jelas sekarang Anda sedang ingin merangkai masa depan yang lebih baik. Pilihan apapun, apakah itu PTKIN, Politeknik, PTK atau PTN, itu sama baiknya. Masalah pekerjaan itu tergantung dari kompetensi kamu nantinya dan kemudian individualitas kamu juga. Maksud saya adalah kepribadiannya. Jika kamu memang punya etos kerja yang tinggi, semangat yang gigih, maka pekerjaan itu akan tinggal menunggu waktu. Semua pilihan ada plus dan minusnya. Maka dalam hal ini teman-teman harus yakin dalam memilih, tidak tergantung oleh orang lain atau hanya sekedar ikut-ikutan. Kenalilah potensi kamu sebaik mungkin. Sedikit lebih keras terhadap diri sendiri, tapi kamu mempunyai keputusan yang sangat baik. Demikian video kita kali ini. Kita akan lanjut di hari yang keempat. Bila ada request konten, tulis aja di kolom komentar. Bila ingin berinteraksi dengan saya secara lebih privat, kalian bisa cek link-link yang ada di description box. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan create your future.